Nah, terus ini nek dari lagu-lagunya sendiri niku enten apa mawon sih? Dari Lengger niku tari Lengger. Banyak Mas, ada sekitar 70-an. 70-an? Sebenarnya ada sekitar 70-an, tapi yang sering dipentaskan ini paling ya 15 atau 20. Soalnya kan kalau semuanya dipentaskan itu kan bisa sampai 2 hari nggak selesai. Dan niku jenengan enten lagu favorit apa sih? Gending favorit niku? Ada, saya paling suka itu sama Menyan Putih, Gondang Kelly, sama Gunung Sari-Sari Gunung. Gunung Sari-Sari Gunung itu kan soalnya kan Gunung Sari ada sendiri. Jadi Gunung Sari-Sari Gunung ini yang alusan. Paling saya suka yang alusan. Karena nggak tahu kenapa sih, alhamdulillah saya itu mungkin rohnya suaranya itu lebih ke alusan. Jadi saya itu kalau nyindani itu bisa sampai menghayati, benar-benar menghayati. Dan itu kan menghayati nggak niku nggih. Dan itu berarti kan setiap lagu punya makna niku. Niku sebutakan salah setunggal mawon sing maknanya napa sih niku? Gondang Kelly, setahu saya ya, kalau Gondang Kelly itu menceritakan anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya. Soalnya kalau di sini tuh banyak persepsi Mas, nggak sama. Simpang siur ya? Iya, simpang siur nggak sama. Jadi ada yang intinya itu isi-isi tembangnya itu juga pengiling-iling wong si urip nggak bakal mati, intinya seperti itu. Makanya kalau topengnya itu sebenarnya dia nggak senyum, tapi mungkin senyum sedikit segini, terus sama ada matanya itu kayak merem, soalnya kan nangis. Mengekspresikan itu neng ya? Mengekspresikan. Jadi itu biar lebih apa ya? Hidup. Biar lebih hidup. Terus yang lainnya Mbak, teman-teman Mbak. Dari artinya. Lagu lain. Lagu lain. Lagu lain yang saya tahu itu Sontoloyo, itu menggambarkan zaman penjajahan Belanda. Itu orang Belanda, kalau misalnya Sontoloyonya itu orang Belanda. Saya kurang tahu sih kisahnya seperti apa, intinya gambar-gambarannya aja, itu perkiraan seperti itu. Kalau pada yang pengen tahu itu ada mungkin di apa ya, bisa WA saya enggak, soalnya di dinas udah ada bukunya tentang kesenian Wonosobo ini. Saya belum baca sampai selesai soalnya, jadi sekilas aja. Sanggar Genggong itu apa, itu udah ada dibisahkan seperti apa. Sudang Walang ada sendiri lah. Berarti ini ibaratnya pun dibukukan itu nggak? Sudah. Dari segi sejarah terus apa jenis-jenis lagunya itu, notasi, cakepan itu udah lengkap. Tapi belum semua, itu baru beberapa. Soalnya kan itu yang udah fix, benar-benar udah fix deal seperti itu. Biar ada pendokumentasian. Dan ini kan jenengan kan skripsi nggih? Nggih. Dan itu mendetail napa tari Lengger napa. Saya mengambil karawitan tari Lengger. Tapi di satu grup aja, soalnya kan batasi waktu ini kan. Nanti kalau keseluruhan Wonosobo ini saya susah, waktunya nggak cukup. Jadi kan jenengan harapannya setelah lulus mlebet pundi, terus pengen terus nopo? Saya nopo pengen tang pemerintahan itu, tang dinas nopo kebudayaan itu? Iya, saya pengennya jadi apa ini nek ngarani? Kalau PNS enggak, apa ya? Ya kalau Pemda. Enggak ya, pegawai Pemda itu. Pegawai Pemda itu. Saya pengen masuk di dinas kebudayaan sebenarnya. Tapi kan biasanya kalau masuk Pemda itu kan terus apa? Itu tentang tes harian kan itu? Iya, ada tesnya, terus apa kuasanya pemerintah di sana, maksudnya ditempatkan di mana, ini ditempatkan di mana. Soalnya kan nggak pasti
Biasanya udah banyak sih kalau di Wonosobo itu, meskipun beliau misalnya bapak ini dia bidangnya di kesenian, tapi nggak pasti dia ditempatkan di kebudayaan, di kesenian. Bisa jadi di politik, bisa jadi di ekonomi, bisa jadi di apa? Di luar niki nggih, berarti kapasitasnya nggih. Dan itu jenengan dalam nopo nggih, berarti kan melihat nopo menganalisis nggih. Sing tesis terus kekurangan nopo nggih kelemahan sing kudu bener-bener di nopo digali melih saking kesenian lengger niku napa sih? Dari segi nopo nek? Dari segi garap balungan nggak serentak, nggak sini sana itu udah beda. Terus sama dari segi kostumnya itu sebenarnya harus diserentakkan, seragamkan. Ikatnya aja sekarang udah beda-beda. Iket ya? Iketan. Oh enggak. Nah maksudnya niku kudune kepripun sih? Ya, nek kudune saya kurang tahu sih, tapi ada sendiri. Kalau dulu itu kalau nggak salah Wonosobo misalnya kayak Sontoloyo itu ikatnya harusnya tinggi. Kalau sekarang kan ada yang udah biasa itu apa yang udah simpang siur lah mas, soalnya kan apa ada masukan dari sana sini, jadinya pecah belah ya trennya lah, biasanya mengikuti tren kesenian sekarang. Kalau harapannya juga kalau harapan untuk Palu itu kami itu nggak bisa ya nggak semuanya sih, kebanyakan nggak bisa bikin sendiri. Kalau sini pasti mengikuti yang sedang tren sekarang. Misalnya di harapannya Pak Seno, di harapannya yang lagi tren itu dulu Pak Entus misalnya, terus kami nggarap lagi sama kayak itu misalnya, seperti itu. Jadi kurang apa ya, kreativitasnya mungkin kurang kalau di sini. Mungkin dari segi nopo niku nggih. Pakemen niku nggih. Misalnya kados topeng niku napa enten warna niku sih khususnya niku? Ada. Kalau sebenarnya ada kalau topeng ya. Topeng misalnya menggambarkan raut wajah yang murka, yang marah, pemarah, emosi gitu kan merah. Niku napa biasanya? Teng lagu napa? Jangkrik Gento itu merah sebenarnya. Terus ya banyak sih, tapi kan entah karena apa ya, pengrajin topengnya ini nggak serentak, mereka nggak sama bikinnya. Ada yang sekarang udah di macam-macam, ada yang warna hijau, Jangkrik Gento warna hijau, terus apa terlalu niki nggih napa menuruti pasar nggih berarti. Misalnya kan pembuat topeng niku nggih, enten pembeli pengennya warnanya niki tanpa mengetahui dasarnya niku. Iya. Seperti itu biasanya. Berarti ibaratnya nek menurut jenengan solusinya niku antara seluruh pengrajin itu harusnya dikumpulkan jadi satu di mungkin di ruang rapat kantor dinas lah ya. Terus sekalian diinformasikan ini harus sama. Ini seperti ini, topeng ini harusnya seperti ini. Jadi seperti itu sih biar semuanya sama. Dan itu nek saking napa dinas kebudayaan niku nggih. Berarti seberapa jauh sih dalam ngopeni napa dalam mengurusi kesenian lengger niki? Pun napa mawon niku sing berarti pun diarahkan niku. Yang udah ada kemajuan kayak kemarin udah 2 tahun berturut-turut waktu hari jadi Wonosobo kalau nggak salah ya, yang 5.000 lengger itu. Nah itu diusahakan setiap tahun itu kayaknya ada, tapi lebih baik seperti itu. Mungkin sekarang itu lebih kayak menonjolkan kesenian lengger lagi seperti itu, biar gimana caranya kesenian lengger Wonosobo itu bisa dinikmati banyak kalangan, bukan hanya masyarakat Wonosobo saja. Jadi bisa dikenal di seluruh Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Nek bentene nyinden kali nyanyi biasa niku napa sih? Ya beda. Apa teng napa niku? Dari cengkok. Nggih, penekanane napa niku nek teng sinden? Sinden itu gregelnya itu kayak misalnya nah itu gregel. Gregel tuh kayak gitu. Kalau nyanyi biasa itu kan ya vokalnya juga beda.
nadanya beda. Kalau nyinden itu kan pentatonis, kalau vokal biasa itu diatonis, do re mi fa sol. Kalau pentatonis itu kan si ro lu onem misalnya kayak. Ini kados wau nyinggung melih masalah gending kan iku nggih. Kan iku kan isine parikan iku nggih. Dan iku napa dalam satu gending niku napa pakem satu parikan iku napa lebih pun? Enggak. Jadi ada pakemnya juga. Pakemnya satu. Setiap parikan itu ada pakemnya. Tapi setelah itu ya diisi sama parian-parian, terserah mau parian apa. Tapi karena kemarin itu sudah dibuatkan notasi sama cakepan dari dinas itu, dari Pak Agus Suryanto, udah di apa seragamkan seperti itu. Jadi tapi bukti fakta yang masih berlaku di kesenian ini masih simpang siur, masih menggunakan yang lama, cakepan yang lama. Berarti sing sampun di napa diresmikan iki dereng saged di niku. Iya, soalnya kan terbatas bukunya itu nggak banyak, cuma kemarin 300, tapi kan udah diambil sama orang yang mungkin kayak seniman ini nggak orang uman kabeh lah. Jenengan uman mboten? Saya uman dong. Iya. Iku napa ngasih isine sih maksudnya? Kan ya isinya itu notasi, intinya nama parikan, terus apa isi parian itu seperti apa, menggambarkan apa, latar belakangnya bagaimana, terus ada notasi parian itu, terus sama cakapannya, pariannya. Oke, saged niku mboten Mbak, dicontohkan satu parian dalam satu gending dinyanyikan. Bisa dong. Apa ya? Apa Mas dalam alusan? Nggih, napa santoloyo napa-napa. Kondang kelirama ana tangis kelayung tangis wong mati gedhong ana kuncen ana wong mati mong sawurunga. Biasanya kalau alusan itu identik sama ada baroknya juga. Jadi tadi itu waktu kondang kelirama ana tangis kelayung, nanti baroknya itu romo. Jadi kayak tanya jawab. Nggih. Saut-sautan iku nggih. Saut-sautan itu bisa berbes milih dhewe nang ati. Ah ya Allah. Nek nyanyi kuwi kayak. Sebenarnya itu cakepannya juga ada yang ngambil dari kayak sholawat sih. Masih diterapkan. Ya gini ada. Jadi tuh kalau sore itu habis maghrib itu kan biasanya siap-siap rias kan, itu sidan sama lenggernya juga. Nah kalau sidan itu kan metu kasih mlebu keri. Nah sidannya paling melas biasanya lagi gelongan ya kita kan nanti ya alis lah. Mbak nggih, Mbak Sidan nggih, pun dereng kerian sak liftikan padahal kan alisan kan ngapa dadi kayak stitik ngapusi biasa sih, kayak lengger juga kayak ngono wis manyar sewu, nek manyar sewu biasane wis mulai sidan kon metu, tapi yang biasanya urung rampung apa wis suka dukane kayak apa sih kesusu ya, terus apa mending ya kadang kan anak nuwun sewu anak wong sik ikilah apa mbak cepet lihat dan apa suan nyelkit ngono kadang anak sih kayak ngono nih yang usah bikin terus yang sabar wae dene kadang nek saking kebangetan ae jari ka dadi sinden tak ngono nah yakin Mas jan nuwun sewu jenengan dadi sinden ngerasa anak dadi sinden yang apa ujare nek dendange pol sepete pambak tak ngono dia maksudnya kan itu kan mungkin dari orang awam ya, itu bilang sinden kan paham bisa nyanyi kan. Jadi aku nopo sih maksudnya sing dibalik itu semua apa sih yang sudah jenengan korbankan, terus jenengan berarti kan sinaune nggih, mboten mung nyanyi kan buktinya nggih. Dugi
sekolah kesenian bareng iku. Dan iku nemu mawon. Yang sudah dikorbankan. Ya, perjuangannya nopo mawon kan mesti kan gampang ya. Ya, yang paling berat itu emang orang tua sih, terutama soalnya kan pertama yang memasukkan saya ke SMKI itu kan yang membiayai orang tua. Masuk isi juga masih orang tua. Terus kalau waktu dari segi waktu saya rugi karena apa sih? Maksudnya ada yang nggak rugi apa ya istilahnya. Jadi tuh saya waktunya itu untuk benar-benar belajar dengan menekuni itu. Misalnya kalau saya mau ke latihan dulu kan waktu saya masih latihan waktu SMK itu harus belajar ke sana, numpang siapa, aku mau koyo, aku ngerti orang enak lah mas, nek numpang aku biar orang dua motor dhewe ya. Aku numpang ora enak banget rasanya, Cuk. Iso ki sinau sindan aku ngasih esok ngasih sedurunge subuh. Wis bar subuh kuwi awas durung subuh kuwi rampung, aku pulang ke kos. Ya udah tidur baru beberapa jam bangun lagi berangkat sekolah kan, siap-siap terus berangkat sekolah. Pokoknya mungkin beratnya di itu sih waktu zaman perjuangan sinau belajar. Tapi nopo nggih ibaratnya tidak semudah itu nggih. Butuh keras, butuh perjuangan keras. Nyindan apa enten breaking ya? Ada. Jadi kan jenengan napa Mbak? Ngapain aja itu? Ya break kan tapi kita tetap di panggung. Ya nggih, maksudnya ngobrol napa-napa. Ngobrol, tukar pengalaman sama yang di sebelahnya. Paling sering itu sama pengendangnya. Soalnya kan di sebelah pengendang ya. Makanya jangan heran kalau Sindan itu jodohnya kebanyakan sama pengendang. Yuk. Turu meneng wae yo. Jadi ku ngomong masalah apa jodoh ya? Jadi kan jenengan pun enten jodoh apa cara? Ya jodoh kan nggak ada yang tahu ya. Kalau pasangan ada sekarang udah ada. Ya doakan saja semoga kami langgeng sampai pelaminan. Dan itu nopo dari bidang yang sama atau dari luar? Dari kesenian apa? Tapi dia emang suka seni juga. Tapi dia nggak bekerja di kesenian itu enggak. Dia ada kerjaan lain lah. Cuma dia emang suka ngendang juga kalau di desanya itu ada acara kesenian. Ya ngendang ya nari. Dia. Dan beliau mendukung jenengan ya, support jenengan. Support keluarganya juga. Berarti pun badai nikah lagi. Ya belum lama, jangan dulu. Aku masih ingin bersama ibu. Istilahnya seperti itu. Ya kan masih skripsi juga belum kelar, terus masih harus kerja. Ya, itu pengen puasin masa muda. Ya udah kali yang mau tanya-tanya soal privasi saya, oke boleh, nggak apa-apa biar ada. Oh ya nanti saya kasih apa namanya Instagramnya Mbak Rizky di bawah ini. Di follow ya. Follow ya guys. Nek nopo? Gini kan nopo nggih? Jenengan ibaratnya nggih pun dados seniman nggih kakak sing seneng niku. Nggih. Niku nopo dari follower sendiri niku jenengan memaknainya sebagai apa sih? Sebagai sedulur, sebagai saudara. Tapi kan nggak semua followers saya itu saya kenal semua kan. Tapi ya saya gimana caranya ya saya menghargai, menghormati mereka. Jadi saya itu kenapa sekarang ini bikin IG. Kemarin itu saya baru bikin IG lagi, aktif di IG. Soalnya tadinya itu saya udah off. Karena apa? Soalnya IG saya itu pengen kayak apa ya? Saya udah kabut juga, nggak ada kerjaan karena corona kan. Jadi bikin kayak konten-konten yang lucu-lucu, terus foto-foto saya itu untuk foto-foto lucu, menyenangkan ya. Fotonya nggak lucu, fotonya cantik-cantik kataku ya intinya tuh buat apa ya kayak. Jadi tuh saya punya penggemar, saya punya saudara banyak, punya teman banyak alhamdulillah. Jadi tuh berbagi keseriaan kayak video-video lucu itu pun kan juga buat menghibur mereka semua. Punya fans, kalau mereka itu punya apa ini bisa lihat kita walaupun dari sosmed itu kan udah senang banget. Kadang kan ada yang minta fotonya, yuk kan tadinya itu saya pelit banget sama foto, maaf ya
kalau saya suruh selfie saya nggak bisa, misalnya tadinya gitu. Terus kalau foto bareng saya nggak apa, tapi sekarang ini ya gara-gara kabut itu tadi, the gabut. Ya sing pada pengen ngerti fotonya nyong wae follow IG-nya nyong tambah akeh. Ya ora sih, ya intinya gue iseng-iseng wae lah Mas. Dan terus ada hobi lain gak sih mbak selain nembang atau menyanyi itu? Ada. Masak gambar mungkin? Gambar sama masak sih bukan hobi ya. Kalau masak banyak saya itu suka sesuatu yang baru, kayak masak roti, mencoba gitu, masak roti apa gitu suka aja. Kalau masak itu saya tuh ini apa istilahnya, menurut mood aja. Misalnya gimut ya, maknya tak masak, ya masak. Misalnya akhirnya kasnya mak isik masaknya paling jaga warung gitu, terus nek nduk jogona santan, oh ya. Paling saya itu yang bantu ini marut kelapa, yang bagian gerus ngupas bungkus, masak main nak lagi males kayak gitu. Gambar sih saya sukanya, gambar sama nyanyi sendiri, rekaman sendiri. Rekaman sendiri dinikmati sendiri. Jangan mending ini mbak bikin cover lagu gitu, karaoke. Ya. Aduh, apa ya Mas? Karena sekarang kan lagi apa ya, ngetren. Soalnya orang dua ya kan pakai ini mbak, MP3 bisa. Aku pakai Wishing MIDI. gitu loh. Apa? Wishing. Nah, itu aplikasi rekam ya. Itu tapi kan kalau online gini pasti itu antara ucapan sama liriknya ini kayak telat. Ya. Jadi ya break ya, nikmati dewek wae. Itu jadi kan bikin cover aja terus. Ora pede sih Mas karo suaraku. Ya sudah banyak yang suka berarti kan bagus. Insya Allah ya, saya ini ya lagi bikin itu rekaman tapi masih di privasi saya dulu. Nanti kalau udah diedit mungkin kayak diedit biar melengking suaranya. Ya enggak, ya nantilah kalau saya emang udah ada kemauan mau di upload. Berarti punya ini mbak, penyanyi idola? Punya. Siapa mbak? BCL. Kalau pop iya BCL. Kalau ini Jawa Nyingatira. Siapa? Nyingatira. Siapa itu? Itu salah satu sinden di Jawa. Di Jawa. Beliau itu cengkoknya itu khas sekali kalau di telinga saya. Di mana Neng? Mana? Ya sebenarnya terakhir kali. Ya sih penutupan. Apa? Penutupannya apa ya? Nyanyi aja mbak. Tadi kan Tadi kan jenengan apa? Mengidolakan BCL. Lagu yang menjadi andalan pada saat jenengan kalau mungkin cinta pertama. Cinta yang sekarang yang pertama bukan mbak? Bukan. Ini yang terakhir. Yang terakhir, amin. Insya Allah ya. Bisa dinyanyikan setengah lagu lah, sedikit aja. Nyong ora pede nyanyi pop Mas, tapi kan nyong idola kan. Siapa tahu kan di rumah lagi enak. lagu popnya nanti kesinden-sindenan. Kesinden. Langsung yang bagian mau refleksi. Tanyakan aku, cintakah aku padamu? Tiap kali aku berlutut, aku berdoa, suatu saat kau bisa cinta padaku. Tiap kali aku memanggil di dalam hati, mana seniku, seperti itulah. Jangan nyongke nangis mbak, wah jangan nangis mbak. Orang nangis. Oh kira nangis mbak. Apa sih nyong? Menghayati. Sedih wae nek nyongke krungokna suarane nyong dewek nyanyi pop. Elek. Bagus mbak.
Oh, Gimana ini mau dilanjutkan? Udah? iya udah. Hmm? Udah kan? Ya. Oke. Penutupan. Ya. Ya, sekian edisi kali ini main-main ke Wonosobo spesial dengan Mbak Rizky Septiani, seorang seniman muda di bidang sinden ya, Iya. sinden tari lengger. Mungkin banyak yang bisa, mungkin saya pribadi yang saya tahu, terus saya dapat informasi banyak lah, khususnya di apa namanya, susahnya atau berjuangnya di bidang seni ya, itu ya, seni. Terus apa lagi ya, saya juga bisa kenal ternyata beliau ini juga sangat-sangat ramah Alhamdulillah. Kalau menurutmu seperti itu. ya. Di beliau ini sangat ramah, sangat baik, sangat terbuka lah, ibaratnya apapun yang bisa saya gali bisa beliau jawab dan juga beliau jelaskan dengan segamblang-gamblangnya. Terus mungkin ada lain kali bisa silaturahim lagi ke sini. Ya, saya tunggu. Oke. Terus mungkin dari teman-teman penonton mungkin ada pertanyaan lain yang tidak bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, bisa di komen di bawah ini, di komen. Terus jangan lupa di follow Instagramnya Mbak Rizky di mana Mbak? Rizky Septiani. Rizky Septiani. Di follow, terus dinikmati karya-karyanya beliau yang katanya mau cover-cover lagu. Saya nggak bilang ya saya mau cover-cover lagu. Oh, berarti permintaan saya berarti Mbak. Ya. Insya Allah, nek aku sempat. Terus apa lagi ya? Oh ya, mudah-mudahan saya juga kan ini kan berarti mulai dari jenengan, berarti kedepannya bisa lebih mengenal lagi di seniman-seniman yang lain. Mungkin jenengan kan di bidang nyinden ya, mungkin nanti kedepannya bisa ke ketua paguyuban atau mungkin ke penari lenggernya sendiri itu ya. Terus jangan lupa di klik like, nih Mbak. Ya, komen. Jangan gitu. Subred. Ini udah pakai. Oh, apa ini mati ya? Mati ya, Mbak. Oh, ya. Jangan yang bilang aja nih. Jangan lupa. Halo teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya ya. Ini YouTube channel Mas Sumbogo Nur Aji. Nur Aji. Ya, beliau orangnya baik kok, karena dia ketawa-ketawa mulu dari tadi. Jadi bikin aku mau ketawa mulu. Ya pokoknya beliau orangnya baik, ramah. Terus ya itu aja sih, bantu komen ya, bantu like-nya sama subscribe biar semoga video-video yang dia upload bisa lebih apa ya, bisa lebih menginspirasi lagi, biar bisa lebih apa ya, kreatif lagi, biar semoga bisa bikin konten-konten yang menarik ya, biar bisa menghibur kalian semua. Terima kasih. Semuanya yaudah, itu saja perwakilan kata penutup saya yang diwakilkan oleh Mbak Rizky. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan juga apabila teman-teman penonton punya rekomendasi atau saran terkait apa ya, seniman-seniman yang bisa saya datangi, saya komen di bawah ini. Terus mengingatkan lagi untuk di follow IG-nya Mbak Rizky ya, Rizky Septiani. Jangan terpaksa ya. Tunggu video saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak,